Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Nanang Genjer Channel. Salam sehat, salam sejahtera, salam kompak sukses buat kita semua. Di kesempatan video kali ini saya ingin coba menanggapi salah satu pertanyaan dari teman kita. Dia minta tolong kepada saya untuk membuatkan trik video, membuatkan video trik HD 785 pada saat menghadapi jalan licin. Misalnya di jalan penyiraman, ini dari teman kita Endra Haris ya, udah lama ini saya baru bisa sekarang karena ketepatan ini saya standby ya, posisi yang hujan ya. Sebenarnya kita bicara mengenai jalan licin karena penyiraman itu sepertinya kalau ditambang sangat haru ya, sangat biasa saja karena penyiraman di jalan tanjakan ataupun turunan itu biasa, di setiap tambang itu ada aturannya dan pihak WT penyiraman tuh harus mengikuti aturan yang ada. Contohnya di setiap tanjakan kita harus menyiram dengan cara putus-putus, tidak boleh full ya, tidak boleh full. Siram secara sambil berjalan, matikan, nyalakan, harus seperti itu. Jadi posisi kita HD ataupun unit yang lain saat di turunan itu tidak terlalu licin, ketemu licin kering lagi gitu, seperti itu ya. Oleh karena itu untuk Mas Endra Haris ini ya sepertinya bukan jalan yang habis disiram ya, jalan pas hujan. Nah, akan saya bagi triknya ya. Kalau mengenai trik itu sebenarnya dari kita semua, dari semua operator itu mempunyai trik masing-masing ya, masing-masing yang biasa kita pakai, yang sudah senior setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja mungkin sudah tahu selah ya. Nah, sama halnya lah kita membawa unit mobil ataupun motor, kita kan sudah tahu selah unit kita itu kalau begini rupanya seperti ini. Kalau begini kita seperti ini kan itu pasti kita sudah tahu gitu. Nah, ada yang dengan cara pada saat jalan licin itu dia memainkan si clapper dinaikkan ke 6 atau 5, ataupun dia berani tapi dia memainkan retarder ya, retarder ditahan terus digas. Itu ada yang mainkan seperti itu, di blare ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut UT ataupun menurut aturan itu tidak boleh, karena emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Istilahnya ya dalam keadaan digas, nah, terus ditahan pakai retarder kan sebenarnya nggak bagus di mesin ya, nggak bagus di mesin. Tapi namanya ya kita sendiri yang mengoperasikan ya, sama halnya lah kita biar motor seperti itulah. Iya. Nah, di kesempatan ini saya kasih tips yang sangat mudah ya, sangat mudah dan pasti tidak terpleset kita. Nah, dan ini yang saya bagi ini adalah tip yang sebenarnya yang saya dapat ilmu dari senior ataupun dari trainer ya, yang seperti itu. Nah, dia dengan cara ya pada waktu kita ditanjakan ya, kita harus baca dulu posisi ya, posisi unit kita ini, depan kita itu ada teman enggak gitu, ada teman yang dekat dengan kita atau enggak. Kalau teman itu ada dekat, biar dia jauh dulu. Terus di belakang juga begitu, biar teman kita jauh dulu. Istilahnya pada waktu kita di turunan tuh jarak antara unit ke unit tuh jaraknya jauh gitu. Jadi apabila nanti ada apa-apa kan tidak terjadi insiden gitu loh. Nah, pada waktu kita posisi di tanjakan begini mau turun, nah kita di situ sudah baca tanjakan tuh. Tanjakan ini kira-kira berapa ya kecepatan kita pakai. Contohnya kecepatan yang saya pakai ya macamnya, saya pakai kecepatan 3 ya. Di video ini ada di video ini ya. Nanti di video ini saya pakai 3. Saya pakai shift levernya di lock di 3 ya, shift lever di lock di 3. Nah, terus biarkan unit itu berjalan dulu mengikuti gravitasi ya, gravitasi muatan. Semakin berat muatan kita, keadaan muatan semakin berat kan pasti gravitasinya semakin laju. Nah, itu biarkan dia berjalan seperti itu. Nah, kita tahan aja pakai retarder. Karena dia kena dorongan, kita speednya rendah kan pasti dia RPM naik, RPM naik. Nah, di RPM itu pada waktu naik itu kita tahan, usahakan di 20.000 ya. Usahakan di 20.000. Nah, di 20.000 diusahakan. Nah, dengan cara apabila nanti dia lewat dari 20.000, kita tarik retardernya. Tarik sedikit, dia akan turun di 20.000. Apabila dia kurang dari 20.000, kita ulur sedikit retardernya. Kita lepas sedikit retardernya. Itu sedikit aja. Yang penting kuncinya RPM itu di posisi di 20.000. Nah, itu nggak akan kita terpleset. ASR tapi nyalakan ya, ASR itu dinyalakan. Itu nggak akan kita terpleset dan unit itu nggak akan tergelincir. Dia tetap berjalan santai, Nah, karena ASR itu berfungsi itu roda itu dia secara otomatis tuh roda belakang itu. Apabila dia akan ke kanan, dia ditahan pakai ban kiri. Nah, makanya jangan heran apabila ada HD di jalan turunan itu kadang ban kanannya maju,
ban kirinya mundur, kirinya mundur, ban kanannya maju. Itu kadang dia mempertahankan keseimbangan antara unit itu ya. Unit itu mau ke begini ditahan lagi, jadi begini mau ditahan lagi. Itu tuh unit itu nggak akan dia tergelincir pantatnya ke depan dulu, nggak akan. Nah, kita ikuti cara itu, karena cara itu ya selain lembut, terus kita nggak terlalu berisi ngawang nggak terlalu, ya dengan cara kita kita tahan aja RPM itu di 20.000 dengan beban yang ada, dorongan beban yang ada di unit kita itu. Tidak pelan itu nggak akan meleset. Apabila nanti seandainya sudah mulai agak datar, ya sudah, masukkan speednya kita masukkan ke 4 kah, ke 5 kah, baru pelan-pelan lagi jalan. Kita tahan sampai 20 juga, itu pelan-pelan kalau kita udah licin ya sudah, dan keren terus gitu, seperti itu. Ya, dan ASR itu juga bisa dipakai di tanjakan pada saat licin, bukan di turunan saja. Seperti itulah. Nah, biar lebih jelasnya nanti saya lihatkan videonya ya, sepintas videonya ya, yang saya besarkan ya, sekarang kecil kan, nanti saya bikin besar. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya, buat teman yang siapa tadi itu, Hendra Aris ya. Semoga bermanfaat. Nah, bisa dipraktekkan. Ya, saya juga sudah mempraktekkan ya, ternyata memang benar, nggak akan meleset mata unit. Tapi yang jelas ASR-nya masih aktif, karena ada kadang unit lama itu ASR-nya sudah nggak bisa, nggak aktif. Kalau ASR sudah nggak aktif, jangan lakukan, pasti kamu tergelincir. Baiklah, demikian ya, tips saya ini ya. Mohon maaf ya, saya hanya bisa memberi tips yaitu berupa teori saja ya, yang bagi yang sudah tahu ya mohon kasih masukannya, yang melebihi tahu ilmunya dari saya ya mohon kasih masukannya, dan bagi yang ingin bertanya lagi ya bikin komentar di bawah. Insya Allah saya akan coba sharing ya. Kita di sini tempat untuk berbagi ilmu dan pengalaman ya, khususnya mengenai pertambangan lah, karena saya ada di bidang itu. Baiklah, terima kasih. Akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.